ada di dalam kita ketika kita percaya Yesus Kristus dan menjadi milik Kristus. Jadi kehadiran Kristusnya itu memiliki daya ofensif keluar ya ke lingkungan sekitar kita. Dalam satu saat ketika saya sedang memimpin sebuah penyembahan di sebuah kota ya di tanah air kita, dan dari situ saya memimpin untuk pertemuan doa dari gereja. Lalu di dalam ruangan itu tiba-tiba saya merasa mendengarkan gemuruh yang luar biasa seperti banyak barang berterbangan, tapi nggak ada apa-apa ya. Hanya itu berlangsung pada jam setengah 5 pagi. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Tapi itu terjadi gitu loh. Jadi kenyataan itu terjadi. Kadang-kadang kita bertemu dengan situasi yang sangat sensitif sekali. Saudara bisa tahu apakah saudara sedang melihat dan secara rohani atau saudara sedang merasakan kehadiran dari spirit lain, ya roh lain yang ada di dalam ruangan dan seterusnya. Masing-masing hampir bisa dikatakan mereka yang bekerja di ladang Tuhan memiliki kepekaan itu. Masalahnya barangkali apakah saudara mengembangkannya atau tidak, atau saudara melatihnya atau tidak. Ya, yang kedua adalah intentional authority. Ini yang bersangkutan dengan dua perintah di dalam nama Yesus yang biasanya kita rebuke, kita menengking kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga adalah tentang divine protection yang saudara dan saya tidak boleh lupa dan tidak boleh terintimidasi sedemikian rupa sehingga saudara hidup di dalam ketakutan. Saudara-saudara kalau mau melayani berhadapan dengan situasi real di mana berada di non perkotaan, ya berada di desa, berada di mana kecamatan, saudara-saudara berhadapan dengan situasi gitu, saudara-saudara kadang-kadang berpikir, aduh aku perlu persiapan dulu 3 hari. Saudara-saudara, bukan itu yang kita pegang. Ya, saudara-saudara, kalau kayak begitu, saudara-saudara mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sedangkan kita beda gitu ya. Kalau pelayanan kelepasan itu kita harus sadar betul-betul tentang perlindungan ilahi di atas kita. Nah, pengalaman pribadi saya sebagai hamba Tuhan ya, selama puluhan tahun pasti mengkonfirmasi bahwa ketiga aliran yang saya sudah ketengahkan kepada saudara-saudara tentang radiant presence dan seterusnya itu mewakili ya. Jadi biblical theology ya cocok dengan 3 buku yang saya pilih juga untuk menuntun kita pada hari ini, dan konsistensi dengan pentakostalismenya kita sebagai Gezia, dan relevan untuk konteks perintis desa yang sebenarnya juga saudara-saudara harus bersyukur. Saudara jangan kecil hati kalau misalnya ya kau tidak masuk kategori pelayanan kota walaupun saya sudah di kecamatan, don't worry ya, nggak ada. Sebenarnya di dalam pelayanan kita itu tidak di dalam kategori keefektifannya bukan soal desa atau non kota atau kota, tetapi saudara-saudara seberapa kita sensitif, seberapa kita ini sadar bahwa semua aspek yang selama ini kita anggap tidak dipengaruhi oleh kekuatan kegelapan, ternyata sejumlahnya itu dipengaruhi oleh kekuatan kegelapan dan datang di dalam sebuah orkestra atau skenario dari kegelapan. Nah, kita harus sadar ya, jadi sama seperti Yesus ketika dia masuk di Gadara itu, saudara-saudara tahu ceritanya karena kita pendeta-pendeta hamba Tuhan, saudara-saudara tahu bahwa radar kejahatan itu menangkap kehadiran Yesus ya. Begitulah kita, dimanapun saudara ada, jalan dimanapun saudara ada, maka saudara akan menemukan situasi saudara sudah tertangkap di radarnya penjahat ya, bukan penjahat ini ya, penjahat tapi roh jahat maksudnya. Nah, saudara, dan ini juga yang yang saya beritahukan kepada saudara, membangun keberanian tanpa masuk atau menjadi ekstrim ya saudara, kita hindari. Nah, saudara-saudara melayani di tempat di mana pertarungan rohani itu nyata dan langsung, itu keberuntungan saudara dibanding mereka yang berada dalam kota ya. Yang berada dalam kota, saya kasih contoh misalnya di Singapura. Singapura ada juga gereja yang sangat ekstrim yang memandang 90% dari persoalan yang terjadi itu masalah rohani ya. Tetapi di Gezia hampir boleh dikatakan sangat jarang sekali terjadi. Di Gezia yang ada di Singapura misalnya, karena suasananya sangat perkotaan, mungkin hanya 10% atau 5% saja yang berani betul-betul menganggap bahwa persoalan itu mengandung unsur kegelapan.
ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sudah saudara untuk situasi perkotaannya hampir bisa dikatakan 10% atau 15% dari persoalan-persoalan yang datang di atas pelayanan kita itu bisa kita katakan tercampur dengan atau dimotivasi oleh kekuatan kegelapan. Ya, sisanya diatasi dengan cara yang sifatnya kalau pakai bahasa Pak Gatot tadi sifatnya kognitif begitu ya. Jadi pendekatannya itu agak beda. Nah, tetapi kita tidak boleh kehilangan aspek ini karena saudara-saudara, baik di kota maupun di pedesaan, terutama di pedesaan yang berada di dalam situasi yang sangat konkret sekali, ya, dan juga saudara-saudara dalam pertarungan rohani yang saya katakan tadi, ya. Eh, Sebenarnya semua itu terjadi tentu bukan karena saudara hebat gitu ya, tetapi saudara mendapatkan akses langsung untuk konflik dalam kekuatan kegelapan. Dalam pelayanan pengalaman perintisan kita, dalam pelayanan kita di berbagai tempat, saudara-saudara, hal itu memang benar-benar terjadi. Ya. Nah, mengapa saudara-saudara kegelapan itu mudah terusik ya di daerah-daerah di mana kita merintis gereja? Yang mungkin saudara tidak sadari. Jadi, kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu pada waktu kita mau pergi di dalam pelayanan? Mengapa kita harus kadang-kadang didorong oleh Tuhan sendiri dalam hati kita untuk berpuasa begitu ya? Karena kita akan mengunjungi sebuah keluarga dan seterusnya. Biasanya Roh Kudus kasih kepekaan kepada kita. Nah, hal ini terjadi, saudara-saudara, karena daerah perintisan biasanya memiliki akar luka keluarga yang kuat, ya, karena peristiwa-peristiwa terjadi tanpa penyelesaian dan seterusnya, dan saudara-saudara nanti akan melihat bahwa pintu masuk yang sangat lebar sebenarnya di dalam pengalaman-pengalaman yang mistis dari orang-orang itu adalah akar luka keluarga yang telah terjadi, ya. Jadi pembunuhan, terus kehilangan harta, lalu kemudian macam-macam tuh, ya, segala macam, ya, iri hati yang tidak pernah diselesaikan dan seterusnya lah. Nah, ikatan sosial yang sangat kental, saudara-saudara, yang saya pernah dengar seorang yang dalam bidang usaha, kalau dia pergi ke sebuah kampung ya untuk sebuah urusan, maka biasanya dia bukan orang Kristen, dia hanya berkata bahwa dia tidak mau menagih utang kepada kelompok orang-orang ini karena mereka biasanya bermain dengan kuasa gelap. Ya, jadi memang ada ikatan sosial yang sangat kuat yang menyebabkan ketersinggungan, ya, kemarahan dan seterusnya bisa muncul, atau ritual adat atau ketakutan yang kolektif sifatnya yang datang, saudara-saudara. Contohnya kalau ada sebuah wabah mudah sekali ditafsirkan sebagai ada semacam serangan dari atau tuntutan dari dunia yang selama ini nggak kelihatan itu sedang meminta sesuatu. Nah, lalu pengaruh dari pemimpin spiritual dari lokal ya yang biasanya mempengaruhi juga cara pikir atau persepsi masyarakat. Nah, saudara-saudara, maka ketika terang itu datang, ketika saudara datang, ketika saudara hadir, ketika gereja Anda di sana ada, ketika saudara sedang berdoa, ketika bersama-sama menaikkan pujian pada Tuhan, saudara berjalan sebagai seorang hamba Tuhan ke pasar yang saudara tidak sadari. Ya, saudara, ini banyak hal-hal yang mungkin saudara nggak sadari, harus saudara sadari sekarang. Saudara tidak berjalan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang beragama Kristen. Ingatlah karena Kristus dan rohnya ada di dalam diri saudara dan saya. Saudara adalah seorang yang sebenarnya seperti kejadian yang tadi saya ungkap di Gadara. Saudara begitu masuk dan berada di sebuah tempat, saudara masuk ke dalam radarnya roh jahat. Jadi iklim suasana rohani itu melihat saudara sebagai suatu ancaman dan bukan sebagai teman. Ya, jadi ingat saudara, saudara pergi kemana saja, bahkan ketika saudara melihat anak-anak saudara, keluarga saudara berada di mana, ya, kita bukannya hidup di dalam ketakutan, tetapi saudara sadar bahwa kehadiran kita ini adalah ancaman bagi kekuatan kegelapan. Ya, nah saudara, ketika terang ada, selalu ada itu ya, pergeseran atmosfer ya,
Ada hal-hal tertentu yang bisa terjadi secara aneh, lalu ada kegelisahan rohani di kalangan orang-orang ya, yang mungkin wujudnya dalam bentuk kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, yang tanpa alasan dan seterusnya. Itu bukti bahwa kegelapan itu tidak nyaman dengan kehadiran saudara. Sebagai orang yang bukan hanya kalau kita mengandalkan sebagai orang benar ya, karena kalau orang benar, pikiran saudara pasti, aku banyak hidupnya, banyak cacat. Bukan. Tapi sebagai orang yang memiliki roh Allah di dalam dirimu dan Kristus yang ada di dalam dirimu. Ya, Kristus anak domba, Kristus orang Nazaret itu. Nah, saudara-saudara ada di dalam diri saudara. Ya, saudara tahu ayat itu yang berkata bahwa roh yang di dalammu lebih besar daripada yang di dunia ini. Kehadiran Kristus di dalam kita memberikan daya apa namanya, radian ya, daya intervensi yang saudara tidak akan pernah sadari. Waktu saudara berjabat tangan dengan orang yang dipenuhi dengan kuasa kegelapan, saudara tidak tahu kuasa yang keluar dari diri saudara. Saudara, karena saudara lakukan itu semua seperti saudara nggak sadar, nggak tahu bahwa kekuatan itu ada sebenarnya. Ya, jadi hadirat Allah yang ada di dalam diri saudara itu mendorong itu keluar ya. Jadi saudara nggak akan, kalau saudara tidak memiliki itu, saudara bisa bayangkan bagaimana wujud proteksi Allah terhadap saudara-saudara ya. Jadi kegelisahan pada orang-orang hidup dalam ikatan dan seterusnya. Nah, inilah sebabnya tiga konsep utama, yaitu soal radiant presence, intentional authority, dan divine protection. Jadi proteksi ilahi itu akan memberikan kekuatan kepadamu. Jangan hidup dalam ketakutan ya. Ingat, di dalam kalimat pertama dari slide ini, saudara harus berfokus kepada Kristus. Maka ingatlah bahwa iblis sudah kalah. Fokus kepada Kristus ya. Nah, ada tiga keyakinan dasar ya di dalam pelayanan kelepasan yang terjadi di kalangan GSCA. Yang pertama adalah kehadiran orang benar biasanya menjadi ancaman bagi kegelapan. Yang kedua, sekali lagi, otoritas dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, ingatlah kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, sekali lagi ingat dalam pikiran hati saudara-saudara. Bahan ini, sekalipun nanti saudara akan lihat ya berbagai aspeknya, tetapi ingat tiga hal ini ya, bahwa kehadiranmu sebagai orang yang benar dibenarkan Kristus ada di dalam dirimu adalah ancaman bagi kegelapan. Jangan kaget kalau terjadi serangan. Jangan kaget kalau macam-macam bisa terjadi. Jangan kaget kalau ada hal-hal yang kurang masuk akal tiba-tiba terjadi kepadamu. Ya, saudara-saudara, itu terjadi ya karena kita adalah ancaman bagi kegelapan. Saudara bukan orang netral yang berjalan di pasar. Saudara adalah seorang yang memiliki Kristus yang sedang berjalan. Ya. Saudara bisa menjadi sasaran? Bisa, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dilindungi oleh kuasa Tuhan. Sehingga pernah terjadi seorang anak Tuhan yang dibawa oleh temannya ya tanpa sadar, lalu temannya mau pergi ke peramal, tapi ini orang Kristen ya menemani, apa namanya, lalu temannya iseng dan berkata, "Pak, tolong ramal teman saya ini," ya. Dan tangannya diambil dengan cepat, lalu kemudian dilihat ya, dan kemudian tukang ramal itu berkata, "Yang ini nggak bisa dibaca karena dia milik yang di atas." Nah, saudara-saudara, ingatlah, kamu bukan orang biasa yang sedang berjalan di pasar. Kamu adalah orang yang memiliki Kristus. Dan kuasa Kristus yang ada di dalam kamu itu radian dia keluar dari dirimu itu karena kehadiran Kristus langsung terdeteksi oleh kekuatan kegelapan. Nah, kuasa radian sekarang kita yang lihat yang pertama. Ya, kehadiran Kristus di dalam kita, saudara-saudara. Ingat, ya, firman Allah sudah menandaskan kepada kita. Kita adalah apa, saudara-saudara? Terang dunia. Ya, dan kekuatan dari terang, apa beda kekuatan terang dan kegelapan? Saudara-saudara, kegelapan membutuhkan daya dan kekuatan yang sangat besar untuk menggelapkan segala sesuatu. Tetapi cukup terang kecil dia bisa menggoyahkan kegelapan. Kegelapan langsung pergi kalau ada lilin yang menyala. Dan tiba-tiba terang itu punya kekuatan yang bisa membiaskan semua kekuatan yang ada. Dan dayanya itu, saudara-saudara, bisa jauh. Saudara bisa lihat ada terang yang walaupun itu kecil, tetapi itu bisa memberikan arah kepada saudara. Kenapa? Karena kekuatannya itu adalah kekuatan yang sifatnya radian. Dan itu yang ada di dalam diri saudara dan saya. Kehadiran terang
kehadiran Kristus sebagai terang, kehadiran kuasa Allah mengusir kegelapan. Ia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang di dunia ini. Ya, seperti wangi Kristus, bau Kristus bagi Allah di antara mereka yang diselamatkan dan yang binasa, saudara-saudara. Itu tergantung bau kehidupan atau bau kematian. Kalau bagi orang-orang yang kata firman Allah akan menerima Kristus, maka berita tentang Kristus, kehadiran saudara yang memberitahukan, yang menyampaikan tentang kabar tentang Kristus adalah bau kehidupan. Tapi bagi mereka yang tinggal dalam kegelapan dan juga menolak Kristus dan memiliki kekuatan kegelapan dalam dirinya yang bisa berupa dukun dan seterusnya, saudara-saudara, mungkin bau kematian. Ya, kehadiran orang benar memancarkan aroma rohani. Ya, ingat saudara-saudara ya, saudara baca dengan kata-kata saudara sendiri supaya ini melekat dalam dirimu. Jangan lupa, saudara-saudara, sekalipun kita berada di dalam apapun juga, ingatlah aroma rohani dalam dirimu itu radian keluar yang saudara tidak sadari. Makanya jangan kecil hati. Dimanapun saudara ada, dimanapun saudara sedang berjalan, dimanapun saudara sedang memberitakan Injil, saudara-saudara, aroma rohani itu ya membuat sekeliling saudara sadar tentang siapa saudara. Ya, saudara, saya di SMP, di SMA kelas waktu itu mungkin kelas 2 ya, saya ingat SMA kelas 2. Kehadiran saya sebagai seorang Kristen di tengah-tengah sekolah negeri SMA Negeri 1 Bogor. Saudara-saudara, dan teman saya duduk di samping saya dan berkata, "Bud, ya, apa namanya? Saya lihat kok wajahmu bercahaya." Nah, saudara-saudara, orang-orang bisa tahu. Saya lewat di jalan, saudara-saudara, mana ada orang mabuk, ya, dan orang berkata, "Oh Yesus, ada Yesus, ada Yesus." Nah, saudara-saudara, saya hanya lewat sebagai seorang yang waktu itu dengan pakai celana pendek loh, SMP loh. Tetapi orang itu bisa tahu gitu, orang yang mabuk bisa tahu, ya. Jadi ingat saudara-saudara, jangan anggap remeh apa yang memancar keluar dari hidupmu itu punya daya radian dorongan keluar yang saudara tidak sadari. Itu memancar, mengintervensi sekeliling saudara-saudara, dimanapun saudara ada. Ya, dimanapun saudara ada, dimanapun saudara sedang berjalan, beritahukan kepada anak, kepada istri dan anak-anak saudara atau kepada suami, ingatlah, kalau saudara sedang berjalan di sebuah tempat, Kristus yang ada di dalam dirimu ada terang, dan terang itu saudara memancar keluar. Ya, Markus 5 ayat yang ke-6 ya, orang kerasukan menyembah Yesus ya. Bukan Yesus yang mendekat lebih dahulu, tetapi keberadaannya memaksa roh jahat masuk di dalam mode bertahan. Ya, ingat saudara-saudara, ya dimanapun saudara ada, ingatlah, bukan hanya soal kasih Kristus yang ada di dalam dirimu, tetapi ada pancaran dari dirimu yang saudara tidak sadari. Realitas rohani ketika seorang hamba Tuhan hidup benar, tinggal di dalam firman, dipenuhi oleh roh, maka kegelapan di wilayah tersebut otomatis akan terusik. Amin, saudara-saudara. Ya, kegelapan di wilayah tersebut otomatis akan terusik. Ya, inilah yang saya sebut sebagai kekudusan yang tenang tetapi ofensif. Ya, kekudusan yang tenang tetapi ofensif. Kekuatan dalam dirimu itu punya kekuatan yang ofensif. Ya, ingat, bukan defensif. Kalau kamu sedang berjalan, kamu sedang berada di dalam mode ofensif, bukan defensif. Nah, saudara-saudara, kita masuk kampung, kita mulai doa, kita mengajar firman, kita hadir di banyak tempat, ya. Bahkan kita tidak perlu teriak-teriak, kehadiran orang benar adalah ancaman langsung. Kehadiran dari orang yang punya Kristus dalam dirinya adalah ancaman langsung ya bagi atmosfer kegelapan. Dan di dalam buku yang pertama, saudara-saudara, ya, yang berjudul Biblical Healing and Deliverance, dia juga mengakui bahwa memang ya kita dalam pengalaman banyak orang, saudara-saudara, ada 5 akar utama yang membuka pintu kepada kuasa gelap yang kita mesti perhatikan. Painful memories atau memori dari luka di dalam diri kita, kemarahan, kebencian, ya, termasuk apa namanya,
hawa nafsu, ya saudara-saudara, lalu kepercayaan yang keliru, kepercayaan yang salah. Kalau saudara-saudara terperangkap kepada situasi di mana saudara-saudara yakin kalau di dalam rumah saudara-saudara aman, di dalam gereja saudara aman, tapi di luar sana saudara tidak aman, maka cara pikir itu mirip dengan cara pikir mereka yang suka pakai jimat. Ngerti ya? Tetapi saudara-saudara, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita sembah adalah bukan Allah lokal, bukan Allah regional, tetapi Allah yang universal. Jadi kekuatan dan kuasanya akan ada di mana-mana sepanjang saudara tinggal di dalam Dia. Amin, saudara-saudara. Ya, soul relationship damage, jadi kerusakan jiwa dan relasi. Ya, juga ada dosa generasi yang mungkin turun temurun diajarkan, yang sering kali terungkap melalui barangkali ya penglihatan, perasaan, pengakuan yang akhirnya disebutkan, oh ya saya menyimpan keris dari saya punya kakek ya. Jadi yang mesti mungkin saudara-saudara memakai cara lain ya, di mana kita sangat konfrontasional terhadap hal tersebut ya, atau juga trauma yang tidak bisa disembuhkan. Nah, Alkitab mendukung konsep ini. Kalau saudara-saudara lihat, mari kita baca sama-sama ya. Contohnya Ibrani 12 ayat 15. 1, 2, 3. Akar pahit jangan sampai tumbuh sehingga banyak orang menjadi cemar. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kebodohan rohani itu membuka wilayah bagi kebingungan dan penyesatan ya. Kalau saudara lihat di dalam Timotius juga, ya saudara-saudara, dalam perjanjian di 2 Timotius perjanjian baru, supaya mereka sadar kembali dan lepas dari jerat iblis yang menguasai mereka. Ya, jadi saudara-saudara, lepas dari jerat iblis, bukan di dalam peristiwa yang dramatis, tetapi lepas dari semacam perangkap dan tipu daya iblis. Atau Efesus 6 ayat yang ke-12 ya, pergumulan kita atau peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, bukan melawan manusianya, tetapi roh-roh jahat di udara yang mungkin menguasai pikiran dan hati orang, ya. Dan saudara-saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ya, tentang terang mendahului ya semua bentuk dan susunan dunia ini. Terang selalu menyerang kepada kekacauan, makanya terang muncul lebih dulu ya. Saudara-saudara, Mazmur 97 ayat yang kelima ya, gunung-gunung luluh ya, rontok di hadapan Tuhan. Dan Kisah Para Rasul 16, saudara-saudara, Paulus dan Silas walaupun tidak mengusir roh, tetapi hadirat Tuhan itu menggoncang penjara ya. Jadi saudara-saudara, kehadiran menimbulkan ketidaknyamanan, apalagi kalau disertai dengan penyembahan dan hidup yang menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu sangat ofensif sekali ya. Itu kekuatan yang saudara dan saya mesti kembalikan di dalam diri kita ya. Dan yang kedua, saudara-saudara, tentang otoritas dalam nama Yesus yang terkait dengan sebuah intentional offensive power. Jadi kuasa yang kita gunakan langsung di dalam peperangan dengan kekuatan kegelapan ya, sifatnya benar-benar konfrontasi. Saudara-saudara, kalau tadi kita bicara tentang kehadiran kita, ya, sekarang ini adalah otoritas dalam nama Yesus yang saudara-saudara dan saya sudah belajar di sekolah Alkitab, sudah mempraktekannya, dan itu tidak boleh hilang dari bibir mulut kita, dari lompatan jiwa kita, dari ungkapan-ungkapan di dalam batin pikiran kita. Saudara-saudara, kalau saudara bersalaman dengan orang yang saudara tidak yakin siapa dia, kalau saudara bersalaman dengan seorang dukun sekalipun, saudara bersalaman dengan orang yang menyiapkan serangan santet terhadap saudara, saudara di dalam hati saudara, saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan setiap kekuatan kegelapan ini. Dan saudara-saudara, saudara nggak akan sangka bahwa apa yang terjadi adalah orangnya bisa tahu di dalam roh dia bahwa saudara-saudara terlindung dan memiliki kuasa yang sangat ofensif yang bisa menaklukkan dan menetralisir kekuatan kegelapan yang ada di dalam diri orang ya. Contohnya, saudara-saudara, dalam namaku kamu akan mengusir setan. Jelas sekali perintahnya, kita mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kamu ikat di bumi ya, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di dalam dunia rohani sana. Dan Yesus telah memberikan kuasa kepada kita, saudara-saudara, untuk melaksanakan semua tugas yang menurut pendapat kita memang harus berasal dari kekuatan Tuhan sendiri.
Dan Yesus sendiri memakai kata perintah yang pendek sebenarnya, saudara-saudara ya. Diam, tenanglah, contohnya. Keluar dari dia, lepaskan dia. Nah, satu kali saudara-saudara saya diundang di dalam, diminta untuk datang karena pembantu rumah tangganya dirasuk setan. Dan di rumah itu sudah ada orang-orang seperti mubalik atau mungkin rohaniwan dari orang-orang Islam ya, ustadz-ustadz yang diundang gitu, udah ramai gitu, mungkin ada 10 orang di dalam ruangan itu. Saya ajak saya punya diaken, lalu ada orang yang dirasuk oleh roh jahat itu, si pembantu itu sedang teriak-teriak begitu ya. Lalu saya menumpangkan tangan saya di atas kepalanya dan saya berkata kepadanya, bangun, ya, saudara. Maka apa yang terjadi? Matanya terbuka langsung. Lalu dia berkata, saya ada di mana ini? Saya ada di mana ini? Saudara-saudara, berjam-jam dia dilayani oleh orang, tetapi kuasa yang ada di dalam diri saudara dan saya itu tidak boleh terkungkung, tidak boleh tertutupi oleh apapun juga. Dia punya daya intervensi yang kalau saudara dengan sepenuh hatimu, ya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara hidup melayani Tuhan, berkonsentrasi untuk mengutamakan Tuhan, saudara lihat kuasa yang sangat besar itu akan mengalir. Ya, oke, saudara-saudara, saya kedatangan 2 bocah yang kecil ini dari Sukabumi sebentar. Sebentar ya. Oke, Put, bawa keluar dulu, Put ya. Ya. Oke, Puna, ayo keluar dulu. Ya, sana. Baru tiba dari Sukabumi, saya punya anjing kecil yang saudara-saudara. Ini dia mau ikut seminar. Oke, sebentar. Oke, ya. Sana. Baiklah, saudara-saudara, kita melanjut. Nah, prinsipnya begini, prinsipnya adalah otoritas selalu lebih tinggi dari manifestasi. Banyak hamba Tuhan takut karena fokus kepada manifestasi, ya, bukan kepada mandat. Jadi saudara-saudara, apapun yang saudara lihat, mau saudara melihat orang berubah jadi macan kayak, mau orang naik tiba-tiba di tembok begitu ya dan seterusnya, walaupun itu yang saudara lihat akhir-akhir ini itu AI. Itu bukan yang asli, itu AI semuanya. Tapi kalau saudara pergi ke dalam pelayanan-pelayanan tertentu, saudara melihat serangan langsung, saudara melihat langit tiba-tiba jadi gelap, saudara tiba-tiba mengalami intimidasi, it's real ya. Tapi ingat, otoritas itu lebih tinggi dari semua manifestasi yang ada ya. Dan nama Yesus Kristus yang menaklukkan seluruh dunia ini, dan Allah telah menetapkan segala sesuatu tunduk di bawah dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Jangan takut, jangan gentar oleh apapun juga. Yesus yang ada di dalam kita lebih besar daripada apapun juga. Kuasa yang ada di dalam dirimu lebih besar dari apapun juga. Jangan biarkan kamu dikalahkan oleh apapun juga yang kamu lihat dengan matamu. Ya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara sedang naik ke orang yang pergi misalnya ke Ancol gitu ya, lalu terus dia naik ke Biang Lala atau dia naik yang berputar dan seterusnya. Bagaimanakah semua itu saudara bisa taklukkan perasaan sensasi takut itu? Caranya tutup mata. Saudara tutup mata, lalu saudara lihat bahwa ketakutan itu reda ya di dalam waktu yang sangat banyak sekali. Nah, kekuatan kegelapan itu mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi kalau seperti saudara berada di dalam suasana yang 3 dimensi, di mana sesuatu tampil di hadapanmu dengan mata yang gimana, saudara-saudara, mata rohanimu itu harus lebih kuat daripada semua itu. Ya, jadi kita punya roh di dalam diri kita lebih besar daripada yang di dunia ini. Ya, saudara mesti selalu pegang itu dalam dirimu. Ada cara gitu untuk menaklukkan, membuat semua ketakutan itu menjadi reda. Kadang-kadang kalau saudara betul-betul takut, saudaranya tutup mata dan sudah berkata dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita berkata darah Yesus Kristus. Kalau ketakutan tiba-tiba membuat seperti kegelapan menutupi seluruh sekeliling saudara-saudara, walaupun itu suasana biasa, saudara sedang kunjungi seseorang, saudara menutup mata dan saudara berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, saudara-saudara, semua itu akan sirna. Ya, segera semua itu akan pergi dari saudara. Nama Yesus. Dan saudara-saudara, kita harus intentional, sengaja. Ada waktu di mana kehadiran itu cukup, tetapi ada waktu di mana perintah itu harus ditunjukkan, ya. Ucapan itu harus diucapkan, ya. Dan perintah harus singkat, langsung,
dan dari posisi otoritas. Jangan pernah ragu-ragu. Nah, saya sadar barangkali saudara-saudara pertama bahwa saudara berkata, ya Pak, tapi hidup kita tidak sempurna. Kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan situasi seperti itu, kita ada semacam guilt feeling gitu. Jadi kita itu ada ada guilt, ada perasaan bersalah di dalam diri kita karena hidup kita tidak sempurna ya. Tapi saudara-saudara ingatlah ya, ingatlah tentang pengampunan Kristus, ingatlah tentang kita ini milik Kristus, kita ini milik Tuhan Yesus ya. Tuhan tahu kita ini dalam banyak kelemahan, tetapi ingat meterai itu ada di dalam dirimu. Ya, meterai Kristus ada di dalam dirimu, dan Dia itu tidak dikaburkan oleh segala kelemahanmu, karena saudara ingat perkataan firman Tuhan, Injil disampaikan dengan cara gimana pun juga dia tetaplah Injil. Di dalam dirimu ada meterai Roh Allah yang tidak mudah hilang kecuali saudara-saudara menyangkalinya. Tetapi saudara-saudara dalam keadaan kita lemah, saudara tetap ingat, pandang saja kepada Yesus ya. Pandang saja kepada Yesus, kepada Kristus. Maka kekuatan itu akan muncul kembali, kekuatan Roh Allah itu akan menutupi seluruh hidupmu, dan percayalah saudara-saudara ya. Kalau saya pakai bahasa modern ya, maka scanningnya iblis terhadap saudara tidak akan bisa terjadi. Scanningnya roh jahat terhadap saudara, men-scanning saudara-saudara, tetapi karena ada darah Kristus yang menutupi saudara-saudara, saudara tidak akan bisa dideteksi olehnya. Nah, saudara-saudara, itu saya pakai bahasa modern. Tapi saudara-saudara, saya pernah mempraktekkan itu dan nyata bahwa ketika saya berhadapan dengan kuasa kegelapan, saudara-saudara tahu apa yang saya katakan? Tuhan Yesus, saya berdoa agar tangan saya ini dilumuri dengan darah Yesus Kristus, dan sekarang di dalam nama Yesus kutumpangkan tangan di atas kepala anak ini. Saudara-saudara, anak itu melonjak ketakutan dan dia berkata, berteriak-teriak. Saudara-saudara, kenapa? Karena saudara-saudara, kita harus sadar bahwa semua peperangan rohani itu ya berada di dalam suasana yang kalau saudara tidak sadar mengancam pikiran dan hatimu, tapi sepanjang pikiran dan hatimu terfokus kepada Kristus, terfokus kepada firman, berpegang kepada firman, maka tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Amin, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Ya. Nah, untuk perintis kita berada di dalam perintisan di mana saja, saudara-saudara, terutama di pedesaan barangkali di kecamatan yang sangat real terjadinya. Karena saudara tahu, di kampung sana ada dukun sini, dan saudara-saudara ingat, gereja bukanlah gereja yang melatih saudara untuk mengadakan pemetaan dan menemukan nama-nama ya dari roh jahat. Nggak ada, saudara-saudara. Biasanya itu saudara mengenalinya dalam bentuk kelompok, begitu ya. Seperti misalnya roh pemberontakan tertentu yang saudara bisa rasakan, tetapi saudara mungkin tidak akan menemukan namanya, kecuali di dalam konfrontasi kelepasan itu saudara kemudian mendengar si roh jahat ini memperkenalkan dirinya. Ya, tapi saudara-saudara, konteks desa di mana ketakutan massal, roh ketakutan, roh adat. Jadi kalau banyak sekali tahyul di tempat itu, kalau banyak tahyul, saudara tahu bahwa masyarakat hidup di dalam berbagai ketakutan, ya. Ada roh perpecahan, intimidasi sosial, dan seterusnya. Seringkali kita perlu dua hal, saudara-saudara, yaitu bagaimana kita menggunakan nama Yesus Kristus untuk rebuke, kita mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, saudara-saudara. Atau yang kedua, benar-benar kita binding dan forbidding, ya, kita mengikat dan kita dengan kuasa Allah kita melarang sesuatu bekerja, mempengaruhi pikiran orang. Ini yang saya lakukan seringkali terjadi. Aku menolak setiap pengaruh roh jahat di dalam pikiran saudara kami ini. Ya, yang bersembunyi di balik relung pikirannya, kami tolak, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita melawan setiap pengaruh-pengaruh yang ada dalam pikiran orang. Dalam nama Yesus aku mematahkan otoritas roh takut atas keluarga ini. Dalam nama Yesus setiap roh adat yang mengikat pikirannya aku larang bekerja, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Markus ya, di dalam Markus 1:27 dengan suatu perintah ia menyuruh roh jahat keluar. Dan saudara-saudara, otoritas menginjak ular dan kalajengking ada juga disebut dalam firman Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 13, roh kegelapan itu kemudian mundur. Saudara-saudara. Nah, apa yang biasa kita lakukan? Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya perlindungan, penjagaan, dan kuasa dalam darah anak domba
Engkau menutupi aku dengan kuasa dan kekuatanmu. Ya, jikalau saudara-saudara ada dalam situasi tertentu, hatimu mulai goyah oleh karena melihat sekelilingmu, tidak banyak dukungan terhadapmu. Ingat, Tuhan Yesus pembelamu. Ingat, Allah yang bersama-sama dengan kamu. Jelas semua kekuatan kegelapan akan rontok. Tetapi untuk menguatkan hatimu, kadang-kadang doa seperti ini membantu kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengusir roh jahat dan najis dari dalam orang ini. Keluarlah kamu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mematahkan segala tipu daya iblis yang menyusup dan mengelabui hati dan pikirannya dalam nama Tuhan Yesus. Ada situasi di mana saudara-saudara kadang-kadang terjadi semacam dialog pendek, tapi jangan masuk di dalam dialog panjang seolah-olah saudara berdialog dengan roh karena saudara akan tertipu. Ya, dia sudah jago sekali dalam penipuan. Ya, jadi kalau sudah sangat artinya berpengalaman dalam penipuan, jangan terlalu lama berurusan dengan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus Kristus, terang Allah menghancurkan setiap kegelapan yang bekerja di sini. Kuasa darah Yesus membebaskan, menyucikan, mematahkan setiap ikatan yang mengikat hidup ini. Segala roh ketakutan dan seterusnya. Nah, apakah tokoh-tokoh Kristen juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan? Saudara-saudara, Smith Wigglesworth, saudara-saudara tahu siapa dia, seorang penginjil, walaupun dia seorang sederhana, tapi dia menginjil yang luar biasa. Dan dia berkata, iblis kuasa Kristus lebih besar darimu, pergi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Selesai, saudara. Dan begitu nama-nama yang lainnya, aku menegakkan kerajaan Allah atas tubuh dan jiwa ini, kuasa jahat menyerahlah kepada Tuhan Yesus, ya. Itu bahasa mereka, ya, saudara-saudara, dan contohnya juga otoritas Kristus dan seterusnya, ya. Nah, misionaris awal GSJ, saudara-saudara, baik di Asia maupun Amerika Latin, ya, roh jahat kamu tidak berhak di atas hidup ini. Ini kalimat yang sering kali saya pakai. Dengan cara misalnya waktu kita tuntun orang kepada Kristus lebih dahulu. Jadi ketika orang sedang dirasuk oleh kuasa kegelapan, ada sisi lain di mana kadang-kadang dia muncul dengan kesadaran. Dan disitulah kemudian kita minta agar dia berpegang kepada Yesus, ya, sebut nama Yesus misalnya. Dan saudara-saudara, pada waktu itu kemudian kita berkata, engkau roh jahat, kamu tidak berhak di atas hidup ini. Tempat ini adalah milik Yesus Kristus. Waktu saya kecil, saudara-saudara, saya familiar dengan semua pengalaman pengusiran setan karena ibu saya seringkali dirasuk setan. Setan yang menyaru, ya, menjadi nenek saya yang berasal dari ibu saya dan berkata bahwa anak saya menderita, saya akan bawa dia pulang. Saudara, guru sekolah minggu saya seorang yang sangat aktif di Gesia, dan kemudian dia berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu tidak berhak di atas hidup orang ini karena dia adalah milik Kristus. Lalu kemudian teriakan, lalu kemudian keluar, ya. Saudara, bisa terjadi berkali-kali tergantung kondisi daripada ibu saya sendiri. Ya, tetapi roh itu kemudian keluar. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang mungkin saudara lihat dari seperti gereja Katolik misalnya. Gereja Katolik menjalankan eksorsisme sudah 1.700 tahun. Ya, saudara, mereka menjalankan itu dan mereka memakai formula-formula khusus berdasarkan kebiasaan Katolik, ya, saudara. Dan mereka itu pada tahun 1600-an mereka menciptakan semacam formula yang kemudian dibarui sampai kepada tahun 1800-an, ya. Dan di dalam pelayanan eksorsisme versi Katolik, saudara-saudara, memang agak beda dengan kita. Mungkin dari 100 kejadian yang kita anggap sebagai kejadian kerasukan setan di kalangan Pentakosta Karismatik, di mereka itu mungkin hanya 3 atau 4 yang mereka akan bilang ini benar-benar berasal dari roh jahat. Kenapa versinya beda? Ya, tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang saudara mesti ketahui begini. Khusus nomor 2, ya, pretense. Nah, saya ingin agar saudara-saudara menyadari begini, ya. Pada mereka sendiri, mereka yang bergerak di dalam eksorsisme di gereja Katolik, saudara-saudara, imam-imam yang dilatih khusus, mereka sadari poin nomor 2 ini seringkali saudara-saudara dan saya mesti waspada. Karena kita berhadapan dengan roh penipu yang luar biasa, sehingga mereka bisa menyamar seolah-olah atau mereka seolah-olah mereka sudah tidak ada lagi di dalam diri orang itu. Dan saudara-saudara, saudara harus betul-betul minta kepekaan dari Tuhan supaya saudara tidak tertipu oleh langkah-langkah iblis ini.
dan saudara betul-betul menuntun setelah dia timbul kesadarannya, maka saudara-saudara tuntun dia kembali memperkuat imannya dalam Kristus. Dan saudara harus berdoa, ya minta sekali agar dia mengundang Roh Allah untuk tinggal di dalam dia, untuk betul-betul saudara-saudara di dalam dirinya hanya ada satu Tuhan. Ingat, kadang-kadang kita menemukan bahwa ada orang-orang yang bisa saja saudara-saudara terjadi penipuan ya oleh karena kekuatan kegelapan yang diam di dalam diri orang. Nah, itu kalau saudara-saudara lihat dari versi Katolik punya ya. Sedangkan bahan-bahan yang saya tunjukkan ini tidak perlu saya ungkap. Dan yang terakhir ya, bagian terakhir ini saudara-saudara. Begini, saya hanya punya waktu 1 menit sebenarnya, tapi saya mungkin perpanjang 5 menit lagi ya Pak Gus ya. Nah, saudara-saudara, apa pelayanan kelepasan ini memang dipraktekkan di kalangan GSJ di Liberia, saudara ya. Lalu di Burkina Faso ya tahun 1930-an itu juga terjadi sangat fantastik sekali. Ya di Angola, di Tanzania, saudara-saudara. Ya dan yang penting ada di dalam sejarah GSJA pelayanan kelepasan dan konfrontasi dengan kuasa gelap itu bukan barang baru ya. Saudara-saudara misionaris kita di berbagai negara, saudara-saudara melaksanakan pelayanan-pelayanan yang luar biasa di dalam soal kelepasan. Bahkan di dalam beberapa hal yang mungkin saya dengar dari pelayanan dari walaupun saudara-saudara kenal Pak Devon begitu ya, tapi ada momen dalam hidupnya juga dia pelayanan yang dipakai oleh Tuhan untuk beberapa kali konfrontasi dengan kuasa kegelapan ya. Nah, saudara-saudara, kita tidak memakai istilah pelepasan karena itu terlalu sempit dan terlalu ritualistik. Yang kita kerjakan adalah pelayanan kelepasan, yaitu perjalanan pemulihan yang utuh, dimulai dari identitas dalam Kristus, yaitu dalam kita, dilanjutkan dengan menggunakan otoritas dalam nama Yesus, ditopang oleh proses pemuridan kemudian, dan ini bukan hanya mengusir, tapi kita betul-betul membangun. Nah, ada kejadian yang sangat unik, saudara-saudara, ketika di Fuller Seminari, ya, saudara-saudara, sebuah sekolah pendidikan teologi dan juga bidang-bidang lainnya yang sekolah university yang terkenal di Amerika, biayanya sangat mahal sekali, namanya Fuller. Di situ ada seorang dosen yang bernama John Wimber. Nah, John Wimber sudah meninggal dunia karena stroke. Tapi saudara-saudara, dia memperkenalkan kepada murid-muridnya di kelasnya, yang mungkin dihadiri oleh 150 orang, bagaimana kuasa Roh Allah itu begitu real terjadi. Ya, nah konsep utama yang dia bawa pada waktu itu adalah tentang konfrontasi kuasa Allah. Dia mengajar bahwa ketika Injil dihadirkan, manusia bertemu dengan dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Dan pelepasan atau kelepasan adalah momen ketika kuasa kerajaan Allah itu menyingkirkan kuasa lainnya. Dan saudara-saudara, untuk orang seperti John Wimber yang sebenarnya dekat ajarannya dengan apa yang kita praktekkan di GSJA, ya. Deliverance itu bukan sebuah ritual gitu loh, tetapi itu adalah hasil otomatis karena kerajaan Allah itu hadir. Jadi karena kerajaan Allah sudah ada di muka bumi ini melalui kita, melalui gerejanya, melalui kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, otomatis kita dapat melakukannya. Ya bahkan jangan aneh kepada orang-orang yang masih baru di dalam Tuhan dapat melaksanakan itu. Nah, saudara-saudara, jadi ini memang itu yang dia pakai, saudara-saudara. Dan dia menggunakan model doa sederhana tapi berkuasa. Nah, begini ya. Jadi jangan bangga kalau saudara-saudara dikenal sebagai seorang yang mengusir setan dalam waktu 3 jam, 4 jam, menghabiskan waktu saudara-saudara. Saudara-saudara dibunuh oleh kekuatan kegelapan itu. Kesehatan saudara dihancurkan oleh kekuatan kegelapan itu. Saudara harus punya keyakinan dalam dirimu bahwa sesuatu jauh lebih baik kalau kita menggunakan kuasa Kristus dalam nama Yesus, singkat, penuh dengan kuasa, saudara-saudara, tanpa tertipu, ya, tapi kita betul-betul bisa melakukan sesuatu secara praktis, ya. Doa sederhana tapi berkuasa. Bilang sama-sama, doa sederhana tapi berkuasa, ya. Di mana kita menghadirkan hadirat Allah, memerintahkan roh jahat pergi, menjaga ketenangan, tetap penuh dengan belas kasihan, ya. Dan kalimat yang sering dia pakai, in the name of Jesus, live now, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang pergi, ya. Saudara, sederhana begitu saja, ya. Dan ini sangat dekat dengan pendekatan kita, ya, saudara-saudara. Dia menggunakan metode interview, diagnosa, ya, saudara-saudara. Yang dia minta adalah Tuhan mengungkapkan tentang
dia minta agar Tuhan memberikan kepekaannya, apakah ada luka di dalam diri orang ini yang mungkin terbawa terus-menerus, ya. Ada dosa yang disembunyikan, ada pola pikir yang salah, dan juga ada semacam perasaan tertindas di dalam dirinya, ya. Dan saudara-saudara, di situ kemudian dia menuntun di dalam beberapa jenis doa yang penting untuk menyelaraskan hidup orang itu dengan Kristus dan seterusnya. Nah, saya tidak perlu jelaskan kepada saudara-saudara, ya, yang penting adalah fokus utama dari pelayanan kita di kalangan GSJ dalam soal kelepasan. Saudara-saudara, sama dengan apa yang John Wimber katakan, ya, more concentration, ya, jadi konsentrasi kepada compassion, ya, not confrontation, ya, bukan menikmati konfrontasinya saudara-saudara yang menjadikan saudara-saudara begitu hebat, karena pada dasarnya Roh Allah lah yang berada di dalam kita, ya, darah Kristus yang melindungi kita. Saudara-saudara, yang penting adalah belas kasihan itu makin kuat, ya. Deliverance bukan perang demonstratif, bukan, ya. Kelepasan atau pelepasan itu bukan perang demonstratif, tetapi pelayanan belas kasihan Tuhan yang melihat orang yang diikat oleh kekuatan kegelapan, dia mengusir segera kekuatan kegelapan di dalam nama Yesus. Jangan pernah menikmati pelayanan kelepasan ini, saudara-saudara. Pelayanan kelepasan yang dinikmati, dia menjadi toksik bagi dirimu dan dia akan menghancurkan masa depanmu. Ya, jangan nikmati itu. Ya, ini hanya adalah bagian dari diri kita karena kita adalah milik Kristus. Ya, the enemy is the enemy, the person is not the enemy. Ya, nah saudara-saudara, kita terakhir sedikit kasih waktu kepada saya. Perlindungan Allah atas hambanya. Saya kira semua kita mengerti, ya, saudara-saudara, dasar proteksi di dalam Alkitab. Mazmur 91:13. Ini mesti kita pegang nih dalam pikiran kita nih, ya. Kalau saudara punya Alkitab digital, masukkan dalam kategori dalam kategori keyakinan iman, ya. Firman Tuhan mengatakan engkau akan menginjak ular dan singa muda, ya, saudara-saudara. Yesaya 54, senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil, saudara-saudara. Itu mesti ada di dalam diri kita tuh, keyakinan itu. Dan Lukas pasal 11:19, aku telah memberi kuasa dan tidak akan ada yang membahayakan kamu. Mesti, saudara, dan saya pegang. Dia yang lahir dari Allah melindungi dia dan si jahat tidak dapat menjamahnya, dan seterusnya, ya. Saudara-saudara, bagian-bagian ini menurut pendapat saya, saudara-saudara lihat, saudara baca, jangan lupa, saudara-saudara, hamba Tuhan tidak pernah bertahan melawan setan dari posisi bertahan, tapi dari posisi perlindungan dan ofensif. Jangan lupa, ya, proteksi ini bukan setelah deliverance, tapi sebelum deliverance sudah terjadi, saudara-saudara terlindung di dalam kuasa darah Yesus Kristus, ya. Nah, saya berdoa agar kita semua, saudara-saudara, akan benar-benar bisa mengerti kesimpulannya. Yang pertama, saudara-saudara, ingat, ya, di dalam teologi deliverance ini, atau di dalam teologi dari kelepasan, atau yang disebut orang pelepasan, ingatlah, saudara-saudara, radiant presence, kehadiranmu ofensif untuk kegelapan. Kehadiranmu tidak netral, kehadiranmu adalah kehadiran duta Kristus yang betul-betul, saudara-saudara, dalam dirimu ada Roh Allah dan darah Kristus Yesus, ya. Dan yang kedua, intentional authority, jadi otoritas yang sengaja saudara gunakan dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, landasan yang membuat kita tenang, tapi tidak sensasional, dan tidak perlu takut, karena perlindungan, sebagaimana firman Allah katakan, perlindungan Allah di atas kita 24 jam, kecuali saudara yang keluar sendiri, ya. Saudara-saudara, saudara kadang-kadang harus kalibrasi terhadap pelayanan dirimu. Ingatlah, saudara-saudara, beberapa hal, ya, tidak setiap masalah adalah roh jahat, tapi jangan mengabaikan realitas peperangan rohani. Itu real, itu ada, ya. Pemuridan dan firman tetap dasar yang pertama. Pelayanan pelepasan atau kelepasan itu harus sederhana, tenang dan etis. Tenang dan tidak selalu tenang, tetapi maksudnya itu jangan jadikan itu sebagai sebuah kehebohan, ya, saudara-saudara. Dan kita mungkin melakukan sesuatu dari pemahaman budaya, bukan menyerang budaya secara langsung,
ya. Mungkin budayanya tidak salah, tetapi beberapa kandungan di dalamnya itu mungkin mengandung unsur kegelapan atau berhala. Tapi tidak semua. Fokus pada Kristus, bukan kepada roh jahatnya. Ya. Dan mengenai langkah praktis pelayanan kelepasan Gezia, saya kira saudara-saudara sudah mempraktekannya dan terus saudara perkuat. Jangan hilang aspek ini dari dirimu. Dan saya sekali lagi, mari kita baca sama-sama 3 keyakinan dasar pelayanan kelepasan Gezia. 1, 2, 3. Kehadiran orang benar adalah ancaman bagi kegelapan. Kedua, otoritas nama Yesus lebih dari cukup. Yang ketiga, kita dilindungi karena kita diutus oleh Tuhan. Divine protection ada pada saudara. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau tanamkan kebenaran ini di dalam diri para hamba-Mu sekali lagi. Apa yang pernah kami ketahui, yang pernah kami praktekkan, yang mungkin hilang dan kami tidak sensitif lagi. Tapi Tuhan pada hari ini hidupkan kembali dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh Allah turun mengurapi kami. Dan Tuhan, dari kuasa yang Kau berikan kepada kami, maka segala kekuatan kegelapan itu dipatahkan. Dan oleh darah anak domba iblis dikalahkan. Haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pak Agus, bagaimana sekarang? Ya, terima kasih Pak Budi. Kasih jempolnya dulu buat kita semua yang sudah diberkati pada materi pada pagi hari ini. Langsung saja kita langsung buka 2 pertanyaan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan open mic-nya ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh. Saya ada tangan terangkat adalah Pak Orianto, Yes Nabu dari Papua Barat. Silakan. Silakan Pak Orianto, bisa buka mic-nya? Oke, Pak Erikson, bisa Pak Erikson? Silakan buka mic-nya, bisa langsung bertanya. Katanya host belum mengizinkan dibuka itu. Host membuka. Oke, oke. Ya, Bentar. sudah. Orianto. Udah Pak, Sudah. udah saya buka Pak. Ya. Baik, shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Budi yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Ini sangat mengkalibrasi diri saya sendiri. Begini Pak Budi, selama saya sekarang ini merasakan seperti yang dijelaskan Pak Budi tadi, guilty feeling. Guilty feeling itu kenapa muncul adalah saya dulu sampai sekarang punya paradigma kalau mau peperangan itu kudu 2 puasa dulu Pak Budi. Itu yang saya pahami dari teman-teman. Tetapi saya sekarang ini tidak mampu puasa karena penyakit saya mah. Nah, bagaimana Pak Budi? Apakah memang saya pasti paksa puasa, lalu saya sakit, lalu atau bagaimana, cukupkah dengan iman tadi, pemahaman yang sudah dijelaskan Pak Budi? Demikian Pak Budi, terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Saudara-saudara mesti ngerti bahwa apa yang kita tadi bicara radiant presence ya, dan Kristus ada di dalam dirimu, tidak hilang karena kamu ada penyakit, enggak ya. Jadi Kristus tetap ada dalam dirimu, kamu ditutupi oleh darah Kristus Yesus, dan kamu diutus untuk mengusir dan mematahkan kuasa kegelapan itu, maka pergilah di dalam pelayanan dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Ini persis dengan pikiran kita kalau kita lihat orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu begitu dia meninggal, kita kasih Alkitab di dalamnya supaya apa? Supaya lebih yakin dia masuk surga. Siapa bilang? Ya. Jadi jangan pikir begitu.
Buang pikiran itu dan gantikan dengan Tuhan. Kalau aku masih sehat, aku bisa. Tapi kalau aku tidak mungkin untuk melaksanakan itu, aku tahu Tuhan kapanpun kau utus untuk melayani pengusiran setan, untuk melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Hari ini juga Tuhan, aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menuntunku dan melindungiku dan mengutus aku dengan kuasa. Itu yang harus ada dalam pikiran hatimu. Jadi jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Lawan pikiran itu dengan pikiran yang baru. Ya, ingat tadi 3 kebenaran itu. Ya, jangankan saudara-saudara ini, kalau keyakinanmu kuat di dalam dirimu, keyakinan dalam dirimu itu kuat, itu punya daya ofensif keluar. Tanpa kamu sadari itu seperti cahaya yang keluar dari dirimu. Ya, saudara-saudara, saudara berada di tempat yang gelap, saudara berjalan dengan iman, seperti ada cahaya yang keluar dari dirimu. Ya, dan itu menjagai kamu sepanjang jalan. Itu seperti proteksi ilahi yang akan selalu ada dalam hidupmu. Jadi jangan seorang pun menggoyahkan kamu. Sebab kata Rasul Paulus, jika kamu tidak yakin di dalam dirimu, kamu tidak akan bisa bertahan. Kamu harus yakin di dalam dirimu. Kamu puasa atau tidak puasa, kamu adalah orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kamu telah hidup sebaik-baik yang kamu bisa untuk Kristus. Dan kamu tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kalau orang dunia yang baru percaya kepada Yesus, itu bisa dipakai untuk mengusir setan. Orang yang baru saja percaya bisa dipakai untuk mengusir setan. Apalagi kita seharusnya bisa dipakai. Ya, jadi jangan hilang keyakinanmu, jangan biarkan seorang pun menggoyahkan keyakinanmu. Tuhan berkati. Baik, langsung Pak Erikson, apakah jadi bertanya? Shalom, Setelah itu Pak Jansen, silakan. shalom semuanya. Selamat Shalom. siang buat kita semua. Terima kasih Pak Budi buat materinya. Saya percaya bahwa semua yang sudah disampaikan oleh Pak Budi ini, kita sebagai pelayan Tuhan dan sebagai hamba Tuhan tentunya sudah mengalami setiap tantangan demi tantangan, khususnya dalam pelayanan perintisan. Nah, saya masih cerita sedikit waktu saya masih di Kalimantan Utara. Itu saya berada di bawah bimbingannya Pak Frans Onesimus Kansil. Itu beliau punya sekolah misi, dan waktu saya masih di sana, saya belajar selama 2 tahun, dan 1 tahun itu kita belajar sambil praktek di lapangan. Dan saya sebagai orang Protestan tiba-tiba bergabung dengan GSJ itu sangat bertentangan sekali dalam pemikiran saya. Nah, tapi dengan seiringnya waktu, belajar demi belajar, dan ternyata apa yang dikatakan oleh pemimpin saya, yaitu Pak Frans Kansil mengenai pelayanan pelepasan, itu sangat-sangatlah memberikan dorongan yang kuat bagi saya untuk tertantang dengan pelayanan yang kelepasan yang Bapak sampaikan baru saja ini. Dan di mana beliau juga selalu katakan bahwa kita harus belajar dari Yesus sendiri ketika dia datang masuk ke orang-orang yang kerasukan setan itu. Dan dari situ saya belajar bahwa kadang saya juga bingung, saya bilang, Pak, bagaimana ini Pak? Tapi beliau selalu antusias untuk memberikan bimbingan yang baik untuk bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang kerasukan seperti itu. Nah, di satu waktu yang kami dikirim untuk pelayanan terjun di Kalimantan Utara di daerah pedalaman, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kerasukan setan. Dan bagi saya yang pemula, saya merasa bahwa saya tidak ada keberanian. Tetapi waktu itu saya coba diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Nah, ayat itu ketika itu timbul di dalam pikiran saya, dan saya katakan di dalam hati, dan saya coba melangkah untuk berdoa buat namanya orang-orang yang kerasukan itu. Dan berdoa, akhirnya orang itu juga dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan akhirnya ketika kita tanya, kamu kenapa begini-begini? Dia bilang itu ada perjanjian dengan orang tua yang dulu-dulu dengan arwah. Jadi dia dapat serangan balik.
Nah, pertanyaannya di sini Bapak, ketika kita sebagai anak Tuhan, kita mengklaim diri kita sebagai uh, murid Yesus atau orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, bahwa kuasa itu sudah ada pada setiap orang percaya. Ketika kita thinking, tapi kuasa kegelapan itu tidak melepaskan orang tersebut. Apakah ada cara lain untuk kita bisa bisa melakukan hal itu dalam pelayanan kelepasan? Itu saja, Bapak. Oke. Di dalam beberapa hal kejadian iya. Jadi di mana kekuatan kegelapan itu bersembunyi di dalam seperti misalnya gini, betapa pentingnya juga ketika saudara-saudara mengamati betul-betul di mana akar masalahnya. Jadi akar masalahnya seringkali terkait dengan sesuatu, ya. Nah, itunya yang diselesaikan. Jadi kalau kita berhadapan dengan situasi yang mulai agak rumit, ya, kebanyakan sederhana, tapi mulai agak rumit di mana kekuatan kegelapan itu kelihatan kuat sekali ada di dalam diri orang, maka saudara-saudara bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian sadarkan dia kembali, lalu setelah itu coba dialog dengan dia, bukan dengan roh jahat, tapi dengan orangnya, tentang akar dari sebuah masalah yang terkait dengan luka, kebencian, ya, luka kebencian, luka kemarahan, luka kekecewaan yang sangat berat, ataupun juga berkaitan dengan barangkali ada hubungan tertentu yang tadi dibilang bahwa ada perjanjian dan seterusnya, dan bagaimana itu bisa diselesaikan. Kadang-kadang terjadi di mana kita membakar barang yang sifatnya jimat. Kadang-kadang kita harus mulai juga dengan melakukan menghancurkan sesuatu, ya. Tetapi khusus untuk di perkotaan agak sedikit beda, ya, karena banyak dari hamba Tuhan barangkali yang keliru, yang akhirnya misalnya rumah sembahyang Konghucu dihancurkan begitu, ya, akhirnya jadi perkara gitu, jadi perkara di pengadilan. Nah, tapi kalau misalnya itu benda-benda yang sifatnya itu susuk jimat dan seterusnya itu dapat dihancurkan, ya, jadi tidak perlu nunggu dikembalikan. Juga jangan mengoleksi barang-barang itu. Jadi kalau saudara koleksi barang-barang di rumah saudara, saudara ngapain buka pintu terhadap barang-barang begitu, ya. Jadi kalau memang dibuang, dihancurkan, ya sudah gitu loh. Tapi coba cari akar masalahnya. Kalau rumit sedikit, coba cari akar masalahnya, selesaikan di situnya. Biasanya kalau kita ketemu itu, lalu kemudian bisa kita selesaikan dengan cepat. Ya, kira-kira begitu. Baik, saya buka ruang tinggal 3 pertanyaan terakhir ya, karena ada angkat tangan dari tadi 3 orang ini. Langsung kepada pertanyaannya saja, Pak. Ya, karena ada beberapa juga yang sudah ada kesaksian di chat. Silakan Pak Yansen Linada. Baik, terima kasih Pak Budi dari Jakarta. Pertanyaan cepat ya. Apakah ini kan tadi kan Pak Budi sempat bilang bahwa iblis ini kan memang penipu ya, seperti kita tahu. Pertanyaannya, ketika doa pelepasan itu sudah dilakukan, tentu kita perlu tahu apakah betul-betul sudah lepas atau belum. Nah, seringkali itu mengecoh kita. Nah, bagaimana atau apakah ada formula yang bisa kita menjadi acuan untuk memastikan, oh ini sudah lepas atau belum? Apakah harus menuntun orang itu untuk doa untuk menerima Yesus, atau harus ada pembaptisan lebih lanjut karena ini berkaitan pelayanan kelepasan, bukan hanya kelepasan saja. Itu satu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, eh, apakah bentuk serangan balik daripada pekerjaan iblis ini ketika hamba-hamba Tuhan melayani doa pelepasan? Apakah bentuknya bisa seperti sakit, ya bentuknya seperti apa? Mungkin ada pengalaman tertentu. Saya rasa itu menarik untuk dipelajari karena kita juga memahami bahwa sakit penyakit itu bisa menjadi salah satu serangan daripada iblis. Ya, saya rasa itu 2 pertanyaan. Terima kasih Pak Budi. Ya, biasanya kita barangkali pakai bahasa modern itu scanningnya itu hanya bisa yang pertama pada waktu kita meminta dia, menuntun dia di dalam sebuah doa penyerahan diri kepada Yesus, kita melihat penolakan apa enggak. Yang kedua itu barangkali kalau dia lolos dari situ, biasanya melalui proses pemuridan.
Ya, jadi melalui proses pemudilan, kemudian kita bisa tahu apakah memang betul-betul dia sudah sepenuhnya dia sadar tentang apa artinya ikut Yesus, atau dia masih hidup di dalam pola pikir yang lama gitu. Nah, salah satu pola pikir yang lama sebenarnya adalah soal serangan balik ini. Ya, jadi saya ingin juga agar saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan jangan terlalu fokus kepada soal serangan balik ini, karena sebenarnya kalau serangan balik itu kayak begini nih. Waktu Israel menyerang Iran, ya maka kemudian mereka mempersiapkan diri untuk serangan balik. Ya, jadi mereka mempersiapkan diri. Tapi saudara-saudara, itu kan etik peperangan yang modern begitu ya. Itu etik peperangan modern itu kita serang mereka lalu kemudian serangan balik. Tetapi eh, roh jahat itu tidak bekerja dengan model kayak begitu gitu ya. Jadi kayak modelnya biasanya digerakkan oleh manusia itu. Kalau roh jahatnya sendiri sudah dengan pengalaman ribuan tahun sebelum sebelum kita menyadarinya, mulai dari Adam dan Hawa. Ya, kalau bagaimana dia masuk di dalam hati manusia, kemudian menggelapkan hatinya Kain, maka dia bekerja itu mirip spionase sebenarnya. Ya, jadi kalau spionasenya dan dia membuat kita itu self sabotage gitu. Jadi kita sabotase sendiri. Dia membuat kita itu tidak sadar sesuatu. Dia itu membuat kita. Jadi kita ini sebenarnya every day itu setiap hari kita mendapatkan serangan iblis karena memang kita adalah target dia, bukan karena kita baru melakukan sesuatu. Ya, kalau ada serangan sesuatu biasanya itu disantet, misalnya kita mau disantet sama orang ya itu karena orangnya gitu. Tapi kalau roh jahatnya sendiri bekerja dengan operasi seperti spionase yang berusaha untuk menggagalkan kita. Ya, kita mau melayani orang, tiba-tiba saudara-saudara ada keinginan untuk mau makan begitu ya. Lalu gara-gara makan hujan turun, batal saudara-saudara. Kayak begitu-begitu. Jadi sabotase-sabotase macam begitu yang justru kita tidak sadari karena kita baru misalnya tidak ada konteks baru pelayanan pelepasan. Tapi apakah ada kekuatan kegelapan yang bisa melakukan tindakan otomatis serangan balik kepada kita? Setiap kali kita sadar gitu. Tapi justru karena adanya yang kita sebut sebagai serangan balik, kita mesti sadar proteksi kita itu tidak pernah bisa mengandalkan diri sendiri. Saya di Kalimantan, saya mengunjungi sebuah tempat gitu, dan saya potret-potret, dan saya masuk mendekati tempat penyembahannya orang-orang Dayak pada waktu itu. Dan saudara-saudara, khusus di waktu saya pulang ke saya punya tenda, ya, kan itu jauh jaraknya. Di tenda saya khusus di saya punya bantal, ya, itu di atasnya itu ada tumpukan dari lalat, ya, saudara-saudara. Jadi hanya di saya punya. Jadi ada 3 teman saya yang lainnya, tidak ada yang itu, hanya saya aja. Saya sadar gitu begitu. Tapi ya apapun bisa terjadi, ya segala sesuatu bisa terjadi. Makanya untuk yang terkait dengan kita sebut serangan-serangan balik itu, jangan pernah mengandalkan kesadaranmu saja. Kalau hanya mengandalkan kesadaranmu saja, maka kau jadi pengelola peperangan langsung. Jangan biarkan dirimu menjadi pengelola langsung peperangan. Selalu kau bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya aku dalam perlindungan proteksimu, aku sadar atau tidak sadar. Aku berada di dalam proteksimu. Ya, aku dalam perlindungan. Kalau enggak, saudara, capek sekali. Ya, kamu akan penuh dengan dibuat paranoia terhadap segala sesuatu, menjadi sensitif gitu. Ntar ada orang yang tiba-tiba datang, saudara pikir itu adalah kiriman dari kuasa kegelapan, belum tentu. Ya, yang penting saudara hidup normal, saudara hidup dengan keyakinan yang kuat sekali tentang perlindungan Allah di atas dirimu. Ya, saudara-saudara, itu sama dengan seperti begini. Orang Israel sadar nggak waktu Bileam mau kutukin? Orang Israel tidak sadar bahwa mereka akan dikutukin, nggak sadar. Tapi apa yang membuat Bileam gagal? Karena Tuhan bilang, apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak bisa dikutukin oleh manusia. Jadi, saudara-saudara, andalkan proteksi dari Dia sebagaimana firman katakan terhadap dirimu. Jangan andalkan kekuatan diri, karena akan capek, melelahkan, dan akhirnya kita sakit. Gitu. Kita sakit bukan karena kita diserang balik, tapi karena kita banyak kepikiran, ya takut nih ada serangan terhadap anak kita, terhadap istri kita. Jangan sampai gitu, enggak. Jalani hidup secara normal dan bilang kepada Tuhan, yes Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup kami. Kami bukan milik diri kami, tapi milik Tuhan. Siapa yang bisa ganggu biji matanya Tuhan?
Oke. Ya, terima kasih. Izin saya minta waktu Bapak Ibu sekalian ditambahan 15 menit untuk beberapa rekan kita dan saya tutup dengan 4 pertanyaan terakhir ini saja ya Bapak Ibu sekalian dan 1 pertanyaan saja dalam setiap penanya ya. Baik, langsung saja Pak Yuwono, silakan Pak Yuwono. Setelah itu langsung Pak Celesius, setelah itu Pak Christian dan terakhir adalah Pak Henpo dari Karban. Silakan Pak Yuwono. Singkat saja Pak. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan Pak Christian. Silakan. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, dan shalom Pak Budi Setiawan. Terima kasih buat setiap materi yang sudah dibagikan. Oh, mohon maaf tertutup. Oh ya, ya oke. Izin bertanya Pak Budi. Saya ada jemaat, ya ada seorang jemaat dan dia mengaku memiliki sixth sense atau indera keenam, bisa melihat sesuatunya. Tetapi dia sering ikut pelayanan pelapasan bersama dengan saya dan sebagainya. Tapi dari kehidupannya secara pribadi itu semakin ke sini saya melihat kehidupannya kok seperti tinggi rohani begitu. Karena dia punya kemampuan itu sehingga dia menjadi orang yang bisa segalanya, merasa bisa segalanya. Nah, pertanyaan singkat saya, kira-kira apakah ada pengalaman-pengalaman sixth sense itu untuk bisa melepaskan orang seperti itu, seperti apa, ataukah memang itu karunia dari Tuhan untuk indera keenam seperti itu? Terima kasih Pak Budi. Ya, ada orang-orang tertentu yang punya, tapi itu biasanya dibuktikan oleh orang lain yang punya juga. Tapi fokus kita sebenarnya pemuridan, memuridkan orang itu. Ya, jadi muridkan orang itu supaya dia bisa ngerti namanya pelayanan. Ingat di dalam Alkitab ada contoh loh tentang Simon ya yang meminta kuasa gitu loh. Lalu ada orang-orang lain juga yang kelihatannya seneng kalau lihat dia bisa ini. Nah, jadi seringkali penyusupan iblis terhadapnya itu bukan di dalam bentuk kuasa yang dipalsukan gitu, tetapi di dalam motif ya, sama seperti Ananias dan Safira. Jadi Ananias dan Safira hartanya itu ada gitu loh, tetapi ada sisi lain yang dia tidak sadari. Jadi penipuan iblis itu sangat masif ya. Dia itu sangat berpengalaman dan penipuan iblis terhadap manusia itu sudah begitu tuanya sehingga dia mengelabui kita, motivasi dalam diri kita dan seterusnya. Sama dengan orang itu juga. Dia bisa lihat gitu loh bahwa dia bisa membantu Bapak Pendeta nih untuk gini ya. Tapi ingat baik-baik tuh. Iblis menipu dia dengan berbagai macam. Makanya perlu sekali pemberian. Jadi memang itu harus dilakukan. Kalau tidak kita akan melihat apa yang tadinya ke karunia malah jadi merugikan. Oke. Baik, Pak Yuwono silakan. Ya, shalom Pak Budi, Pak Agus. Kami pelayanan di satu desa di Tabanan. Jadi satu hal yang membuat kami agak kesulitan itu kalau misalnya ada orang yang bermasalah, sakit, terus masalah rumah tangga kita doakan sembuh, tetapi mereka untuk melangkah ke gereja itu agak takut dengan adat, karena biasanya kalau pindah agama itu pasti dikucilkan dan diusir dari desa adat dan apapun harta yang mereka punya itu tidak boleh dibawa. Itu sih kalau itu saya tunggu waktu Tuhan aja. Tapi ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar dalam pelayanan saya. Pernah saya sama Yohana melayani satu keluarga dan keluarga itu setelah mendapat pertolongan Tuhan akhirnya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kita bimbing begitu, tetapi mereka belum berani ke gereja. Tetapi salah satu anggota keluarga itu meninggal dan dalam kepercayaan Hindu biasanya kalau orang meninggal itu arwahnya dipanggil, nanti minta bekal apa gitu. Tapi pada waktu mendatangkan pendeta Hindu yang pertama, roh itu dipanggil tidak bisa.
yang kedua mendatangkan pendeta kedua, ketiga, sampai keempat itu tidak bisa. Dan keempat pendeta itu menyatakan bahwa roh orang itu sudah diselimuti oleh suatu cahaya putih. Ya, ini kesaksian dari keluarga yang bilang ke kita. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana Pak yang seperti itu gitu. Hmm, kalau soal itu kan karena mistik sifatnya saya nggak bisa jawab ini ya. Ya, Tetapi kalau orang sudah bersentuhan dengan kebenaran, kita juga nggak pernah tahu gitu. Jadi apakah ya, di dalam hatinya orang itu pernah membuat pengakuan Kristus atau di dalam dirinya ada juga dia pingin kenal Kristus. Ya anggap aja seperti orang yang berada di samping kiri atau kanan Yesus itu. Ya, yang pada waktu dia akan meninggal dunia kita juga nggak tahu. Mungkin dia menyerahkan hatinya kepada Yesus sehingga dalam istilah mereka diselumuti oleh sesuatu yang putih, we don't know gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi ya. ini karena ini masalahnya masalah penginjilan juga, saran saya adalah mintalah agar Roh Tuhan memberikan kreativitas. Karena begini, di dalam dunia Muslim contohnya, ya kita mengenal ada sesuai dengan definisi John Travis itu ada C1, C2 sampai C6. Artinya pelayanan kita itu ada juga di mana kita mengizinkan orang tutup berada dalam agama mereka tapi hatinya kepada Kristus. Siapa tahu ini juga ide untuk teman-teman kita yang memang tidak memungkinkan mereka untuk keluar dari agama mereka, tetapi mereka memiliki fokus yang baru yaitu kepada Kristus. Bentuknya bagaimana kita juga belum tahu gitu. Ya, tapi segala sesuatu menjadi mungkin. Siapa tahu dengan kejadian di mana 4 dukun itu tidak bisa memanggil roh itu karena ada sesuatu yang menyelimuti, itu merupakan petunjuk juga bahwa orang yang sama yang bisa kumpul sama mereka setiap waktu ternyata telah memiliki fokus hidup yang berbeda. Siapa tahu kepada Kristus gitu. We don't know gitu. Itu aja jawabannya ya. Iya, terima kasih Pak Budi. Ya, langsung Pak Salesius dari Kaltara. Puji Tuhan, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Budi untuk materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Saya mau bertanya soal pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu Pak. Kadang-kadang pada waktu kita melakukan pelayanan pengusiran setan-setan ini berhasil. Maksudnya banyak orang yang mengalami kelepasan, dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang ada waktu tertentu di mana kita sudah melakukan pelayanan pengusiran setan-setan demi nama Yesus, tetapi setannya belum pergi Pak, masih menguasai orang yang kita layani. Apakah ini faktor iman yang mengusir atau gimana Pak? Mohon penjelasannya. Makasih Pak Budi, Tuhan berkati. Ya, kalau sepanjang kita sudah menjalankan apa yang menjadi bagian kita, ya kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu itu dengan suatu maksud. Sekali lagi, kenali akarnya, ya. Seperti yang dilakukan John Wimber dan juga yang biasa dilakukan di kalangan kita, itu temukan akar masalahnya. Kalau kita bisa temukan akar masalahnya, kemungkinan besar ya Tuhan ingin agar kita selesaikan itu. Jadi ada masalah lain yang lebih berat yang kita nggak sadari gitu, yang mungkin itu menunjukkan bahwa tahap untuk orang jenis seperti gini agak sedikit beda. Nah, apakah akan selalu membutuhkan doa dan puasa? Tidak selalu, ya. Tetapi kalau dia doa dan puasa didasarkan kepada rasa takut itu keliru, ya. Tapi kalau doa dan puasa itu menyangkut kepada kesiapan diri, it's okay. Kita pingin mantep gitu di hati kita, ya walaupun sebenarnya kita tidak pernah mengandalkan kemantapan dalam diri kita. Yang penting kemantapan Kristus dalam kita. Nah, jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan situasi gitu, temukan akar masalahnya, usahakan kamu tahu masalahnya. Jadi yang kedua tentu kita memuridkan orang itu ya untuk kadang-kadang manifestasi itu contohnya begini ya, saya satu kali di Kota Medan itu dipanggil oleh karena ada anak muda dia yang didoakan oleh banyak pendeta, pokoknya manifestasinya jadi manifestasi kuasa gelap. Tapi itu muncul pada waktu ujian, jadi akan ujian gitu. Jadi dia di perguruan tinggi di USU, dia kalau misalnya pada saat akan ujian, tiba-tiba dia kerasukan gitu. Lalu saya datang, jadi waktu saya datang, lalu anaknya bilang gini, Om, doakan saya Om, sebab pendeta-pendeta lain juga udah doakan Om, ada setan dalam diri saya. Saya pikir-pikir ini hebat juga kalau dia bisa sadar begini. Akhirnya saya
bilang, oh kamu nggak perlu doa, ya kamu hanya perlu apa namanya untuk memperbaiki prioritas hidupmu. Ya, jadi kamu barangkali begini. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan dia, lalu saya tinggalkan dia. Ya, kenapa? Karena orang kadang-kadang percaya bahwa yang masalah dia itu masalah setan gitu, padahal belum tentu. Ya, seperti tadi dikalibrasi itu belum tentu gitu. Kadang-kadang masalahnya adalah masalah lain. Temukan aja akar masalahnya dulu, dan itu membuat pelayanan kita akan rasanya sih lebih efektif, tidak terfokus hanya sebuah penyelesaian instan pengusiran setan. Tidak selalu. Kadang-kadang itu membutuhkan didikan, discipleship, kadang-kadang itu membutuhkan counseling, ya. Jadi jadikan itu variatif kalau memang ada sesuatu yang sifatnya itu meragukan, ya. Karena kita sudah doakan kita begini-begini, mungkin ada faktor-faktor lain yang kita tidak sadari. Gitu kira-kira ya. Ya, langsung Pak Handphone dari Kalbar. Oke, selamat siang, selamat pagi juga nih, jam 10. Kalau saya dari Kalbar, di pedalaman Kalimantan Barat. Langsung pertanyaan Pak, silakan. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu dan juga masih menjadi pertanyaan bagi diri saya. Itu tahun 2018 ketika saya mulai baru masuk bergabung dengan GSJA. Kebetulan saya sudah pelayanan 5 tahun di gereja lain. Nah, namun di dalam hal ini saya merasakan pelayanan saya itu merasa nggak hidup begitu. Namun saya minta dengan Tuhan, saya minta tanda untuk menangani pelayanan itu. Tuhan kasih tandanya itu menangani kerasukan setan yang bertubi-tubi. Yang satu hari sudah secara tidak kebetulan saya berdoa buat mereka dan lepas begitu satu orang sampai satu hari itu sampai 10 orang, kadang 5 orang, kadang 10 orang, bahkan sampai 15 orang satu hari. Nah, tapi sudah selesai penanganan, ya katakanlah sekitar 1 jam atau setengah jam begitu dengan begitu banyak jiwa yang didoakan. Besoknya ada lagi, hampir 1 bulan, hampir saya merasa bosan. Aduh Tuhan, saya menyerah. Sepertinya saya nggak sanggup sampai saya ini kebetulan di SMP, ya di SMP di depan gereja kita itu ada SMP. Nah jadi saya mau keluar, mau lewat dari SMP itu mau sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada yang kerasukan lagi, nanti saya dipanggil lagi untuk tangani mereka. Saya sampai sembunyi-sembunyi, tapi ujung-ujungnya ada yang melihat saya langsung panggil lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kerasukan yang seperti ini selalu berulang-ulang? Yang pertama ada orang yang berbeda-beda, yang pelepasannya. Kemudian ada juga yang orangnya itu dan itu. Nah, sampai 1 bulan, saya katakan dengan Tuhan, Tuhan cukuplah, selesaikan ini. Sampai Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk mengelilingi SMP itu, saya taburkan garam begitu. Nah, puji Tuhan selesai dalam 1 bulan itu penanganan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini dari manusia atau memang ini dari setan atau bagaimana? Nah ini Pak, tolong yang masih menjadi pertanyaan di dalam diri saya sampai sekarang. Ya, kalau menyangkut kepada penggunaan garam dan seterusnya, kita itu memang jadi lebih mirip dengan eksorsisme ya. Eksorsisme versi Katolik atau versi dari gereja-gereja tradisional yang menjalankan itu, tapi dengan memakai peralatan-peralatan gitu. Di zaman Yesus mungkin nggak dikenal gitu penggunaan garam dan seterusnya, itu lebih banyak tradisi tertentu gitu. Tapi ada baiknya tetap kita waspada ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Alkitab tanpa perlu menambahkan unsur-unsur tertentu gitu. Banyak godaan loh untuk ini, seperti yang you bilang, bertubi-tubi, kadang-kadang kepada orang yang sama dan kepada orang yang berbeda. Tapi memang lingkungannya begitu. Jadi saudara-saudara memang hidupnya di lingkungan seperti misalnya gini. Saudara pernah membayangkan nggak kalau itu merupakan kerasukan massal begitu ya?
kerasukan massal yang digapi oleh roh jahat begitu. Dan memang roh jahat itu angkanya aja bisa di atas 2000 kan. Kalau di dalam Alkitab itu berarti kan memang tenaga roh jahat itu lumayan banyak gitu. Jadi kalau dia hinggap di atas orang dan seterusnya, apalagi orang itu misalnya Muslim, saudara hanya mendoakan, tapi setelah itu mereka kembali lagi kepada keyakinan lama mereka, ya memang bertubi-tubi gitu, ya. Akan sulit dipecahkan kalau saudara bilang pakai garam begitu ya. Kemungkinan besar bisa jadi bahwa mereka mulai lebih memilih bernalar gitu daripada ini mengikuti gerakan-gerakan jiwa mereka. Kita tidak tahu. Kalau saran saya hanya bisa kasih saran. Jangan terlalu cepat yakin bahwa ini masalah garam, ya. Ada masalah lain yang mungkin kita abaikan. Untuk kita, kepentingan kita sendiri, dalami itu. Dalami, pelajari, dan ya memang capek. Ya itulah, kalau kita hanya beroperasi kepada praktek pengusiran setan, tapi kita tidak masuk ke dalam praktek pemuridannya, kita praktek ininya, memang akan sulit gitu. Akhirnya kita mulai bergantung kepada cara-cara yang paling gampang. Ya, lama-lama mungkin kita akan titip air yang kita doakan untuk orang-orang supaya orang tidak perlu kerasukan setan, supaya disiramin aja pakai itu. Ya, lama-lama kita beroperasi seperti dukun, bro. Kalau sudah sampai begitu kan kita bukan lagi pendeta GSJ. Kalau sudah begitu ya. Tapi coba pakai cara yang lebih sehat, temukan masalahnya, Ya, gumuli dan pelajari. Dan kalau dia kebetulan berada di dalam lingkungan itu, jangan kaget. Karena selama lingkungan mereka itu masih yang lama, ya tentu akan beda sekali gitu. Jadi Anda bisa mengusirnya sekarang, tetapi ingat, roh jahat yang masuk ke dalam dia itu dengan gampang sekali, jumlahnya sangat banyak. Dan akhirnya you yang dibuat capek, kayak begitu memang. Hikmatnya apa? Memang mesti hikmat. Salah satu hikmat yang you tadi coba lakukan adalah pergi diam-diam, jangan sampai kelihatan begitu ya. Tapi ya, memang kita gitu, kalau udah kerasukan setan, kita yang dipanggil. Siapa lagi yang dipanggil? ya. Selain daripada garam itu Pak, saya taburkan minyak. Saya doakan minyak, begitu kan? Saya sudah sebutkan tadi. Nah, garam itu, mengapa saya timbul kok kepikiran di garam? Saya setelah saya berdoa pagi, saya membuka ayat firman Tuhan. Saya lupa waktu itu tentang Elia, kalau nggak salah saya, yang mentahirkan sungai yang terjadi banyaknya keguguran di sungai itu. Nah, Elia memakai garam itu. Nah, itu konsepnya. Ya Tuhan, saya bilang kalau memang ini yang Tuhan izinkan, saya lakukan. Pas malamnya ada guru sekolah itu mau mengadakan ibadah doa di sekolah. Mereka panggil saya. Ya saya bilang, mungkin ini maksud Tuhan supaya saya lakukan pada malam ini. Nah, akhirnya malam itu saya persiapan, saya bawa garam juga dari rumah. Dan saya lakukan, praktekkan Pak. Puji Tuhan, dari sejak itu dan sampai 3 tahun belakangan itu nggak terjadi. Tapi ketika 3 tahun berikutnya terjadi. Tapi terjadinya itu di asrama kita Pak. Karena kita punya asrama anak-anak yang sekolah. Terjadinya di asrama kita. Padahal selama itu belum pernah terjadi. Namun saya minta hikmat dari Tuhan. Minta Tuhan gimana ini. Kalau saya terus-terusan seperti ini ke anak-anak. Dan konsepnya selalu ketergantungan kepada saya, bukan kepada Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih jawab, mungkin ya di dalam hati saya berkata demikian, suruh anak-anak itu berdoa untuk diri mereka masing-masing. Akhirnya saya nggak pergi ke asrama, saya lewat telepon, tolong kalian berdoa, minta darah Yesus, berdoa untuk teman kalian. Ya, saya hanya kasih omongan aja dengan cukup Pak Yuwono. Iya. Dan lepas Pak. Ya, cukup Pak Yuwono. Terima kasih buat kesaksiannya. Terima kasih. Karena waktu terus berjalan, ini yang terakhir ya Pak Prince. Silakan Pak Prince. Baik, terima kasih Pak Agus buat waktunya. Buat Bapak Budi, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak dengan anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa hanya orang-orang yang berkarunia yang bisa mengusir setan. Sementara anggapan ini tentu
bertolak belakang dengan Markus 16 ayat 17 bahwa semua orang percaya bisa mengusir setan. Tapi pada faktanya adalah bahwa anggapan ini cukup mempengaruhi sebagian hamba Tuhan sehingga ketika ada pelayanan pengusiran setan atau pelayanan pelepasan, mereka punya komentar adalah kita tunggu hamba-hamba Tuhan tertentu yang punya karunia. Nah, jadi tanggapan Bapak kiranya memberi pencerahan buat kami. Terima kasih, Pak. Ya, itu petunjuk bahwa kita sudah keliru arah begitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi modelnya itu model eksorsisme yang terlatih, bukan begitu. Jadi kita harus berpadan kepada apa yang firman Tuhan katakan tentang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi kita harus kembali ke situ. Hanya masalahnya barangkali ada orang yang mengahlikan diri dalam bidang itu, mengembangkan kepekaan, ada orang yang biasa-biasa saja begitu. Jadi kalau sekarang, kalau misalnya di rumah seorang hamba Tuhan GSJA yang kebetulan misalnya ada kejadian di mana anaknya tiba-tiba merasa dirasuk setan dan seterusnya, misalnya begitu ya. Maka dia tidak perlu tunggu kan, tidak perlu tunggu orang dan dia harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya bahwa apa yang keyakinan tentang kebiasaan atau kemampuan untuk mengusir setan itu ada pada orang-orang tertentu akan segera pindah berdasarkan dia punya kepentingannya. Yang utama adalah bahwa kita tidak mengandalkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan pengusiran setan. Justru yang Yesus katakan ketika murid-muridnya tidak bisa mengusir setan, apa yang dia bilang? Mana imanmu? Kecil amat imanmu. Jadi sama begitu loh. Jadi kita nggak memakai pola gitu. Tapi kenapa bisa begitu di masyarakat? Ya karena kita tidak membiasakan diri atau kita tidak mungkin mempraktekannya gitu loh. Tanpa sadar mungkin kita menghindari tugas-tugas begitu. Kalau ada sesuatu, ya kita tidak mau masuk ke dalam bagian itu, maka kita tidak dikenal sebagai orang yang ada kuasa Allah di dalam diri kita. Padahal itu jelas di dalam firman Tuhan. Ya Kristus di dalam dirimu dan kuasa dalam dirimu lebih besar daripada di dunia ini. Jadi persepsi masyarakat tidak perlu menentukan pendekatan kita. Kembalilah ke itu pelayanan dan melayani ya, dan juga biasakan begini, setiap dari semua persoalan di mana kamu berdoa ya, usahakan dari 10 kali dalam 1 minggu itu kamu berdoa untuk orang di mana panggil untuk sakit penyakit dan seterusnya. Coba untuk menggunakan istilah ya, jikalau ada kekuatan kegelapan di balik sakit penyakit ini kami patahkan dalam nama Yesus. Jadi biasakan orang itu mendengar bahwa memang kita juga waspada, istilahnya mengadakan scanning rohani, apakah ini sekedar penyakit biasa atau buatan misalnya ya. Jadi biasakan mereka dengar, jangan hanya sekedar kami berdoa Tuhan supaya dia disembuhkan dalam nama Yesus gitu. Masukkan aspek-aspek seperti itu untuk membangkitkan kesadaran dan juga melatih kita untuk lebih peka gitu. Siapa tahu setelah itu tiba-tiba Tuhan memberikan penglihatan seperti teman kita dari Kalimantan dan dia mendapatkan dorongan dari Tuhan juga. Jadi saya pikir itu penting untuk kita lakukan dalam pelayanan di kota juga seperti Jansen tadi. Kita harus berani untuk mengutarakan dengan mulut kita ya. Jadi ada aspek-aspek tertentu yang mungkin bersembunyi di balik sakit penyakit dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Sebelum saya serahkan kepada Pak Gatut yang akan menutup pertemuan seminar pada saat pagi menjelang siang ini, saya ingatkan kembali kita akan membuka pertemuan untuk seminar di tanggal 2 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kit Sorbo dan akan dilanjutkan sesi ketiga dalam tahun 2025 ini yang akan dilayani oleh Pak Ketua Umum kita, Pak Arif Multi. Ya, saya ingatkan dengan waktu yang sama dan link yang sama. Itu saja saya serahkan kepada Pak Gatut. Tuhan Yesus berkati. Oke. Kit Sorbo itu diadakannya hari Selasa depan. Selasa depan, jamnya seperti hari ini tadi. Jadi harap itu bisa diingat Selasa depan dengan Pak Kit Sorbo. Juga ada pemberitahuan bahwa hari Senin sore dimulai jam 3 waktu Indonesia Barat
akan diadakan acara Natal bersama dan doa dengan tim penggerak doa nasional daerah ya, bersama-sama melalui Zoom. Jadi nanti kalau saudara belum mendapatkan sambungan Zoom-nya, link Zoom-nya, silahkan menghubungi tim penggerak doa di daerah atau atau BPD-nya supaya bisa dapat bergabung bersama-sama pada hari Senin ini mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat, berarti itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah dan jam 5 sore pada waktu Indonesia Timur ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita akan memperhatikan betul apa yang kita bahas hari ini. Jadi sangat penting keakraban kita dengan Tuhan. Menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan kita itu kunci yang paling utama. Karena kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan dengan sangat akrab, maka nomor satu, rasanya setan tidak punya kuasa atas kita karena Tuhan ada kuasa atas kita. Yang kedua, kita ini seperti selalu ready, selalu siap. Kapan saja diperlukan bahwa kita akan bisa memanggil nama Tuhan untuk menolong, membebaskan kita dari apapun yang setan mau lakukan yang berbuat jelek buat kita. Ya, saudara-saudara, itu mari kita akan yakinkan, kembangkan. Dan jangan lupa bahwa tadi Pak Budi juga sudah mengatakannya bahwa hati-hati dalam menghadapi setan ini, karena dulu ada seorang yang ya dipakai Tuhan betul-betul untuk melayani orang-orang yang perlu dibebaskan dari cengkeraman setan ini. Dia salah satu orang yang mengajar di I3 di Batu, namanya Pontius Takaliwang. Sampai dia sangat terkenal dan dia menulis buku. Dan pada waktu menulis buku, dia katakan salah satunya dalam buku ini, hati-hati jangan sampai pelayanan kita dalam pengusiran setan ini justru malah memuliakan setan. Jangan menyanjung setan, jangan meninggikan setan. Itu yang hati-hati. Karena dia tidak perlu disanjung. Tuhan Yesus katakan, setan pergi dari saya. Tuhan Yesus yang perlu disanjung, hanya Allah saja yang perlu disembah. Hati-hati jangan sampai kita menjadi meninggi-ninggikan setan, memuliakan setan, menyanjung-nyanjung setan. Lebih daripada Tuhan. Tadi ditekankan bahwa Tuhan jauh lebih kuat daripada setan, karena itu cukup dengan perlindungan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua ada cerita jenaka yang ceritakan bahwa satu kali ada setan-setan kecil itu kemudian datang kepada Tuhan dan mereka katakan, kenapa kamu datang ke saya sambil nangis? Tuhan tanya kepada setan. Lalu setan-setan kecil mengatakan, itu loh orang-orang Kristen itu loh, sedikit-sedikit ada masalah dalam hidupnya selalu saja yang disalahkan saya. Padahal itu salahnya karena dia sendiri yang salah gitu. Dia tidak menjaga hidupnya dengan baik-baik, dengan makan sembarangan, dengan tidak pakai jaket pada waktu hujan dan sebagainya. Lalu dia sakit, lalu yang diusir saya gitu. Itu nggak adil lah gitu. Jadi hati-hati. Setan saja juga bisa mengeluh kepada Tuhan kalau kita dikit-dikit setan. Karena itu Pak Budi tadi tekankan, nomor satu, coba lihat sebabnya apa. Tidak semuanya karena serangan setan. Yang kedua, kalau orang terus-menerus berkutat di kubangan ini, barangkali kita perlu membawa dia lebih dimuridkan sehingga dia lebih dekat dengan Tuhan, pada akhirnya dia lepas dari kubangan. Oke, mari kita akan menutupnya. Sampai ketemu hari Senin tanggal 1 jam 3 dan hari Selasa pagi seperti yang tadi bersama-sama dengan Pak Kit Sorbo kita mulai. Kita berdoa sama-sama ya, saudara-saudara. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Pak Budi tadi dengan pembacaan banyak-banyak buku dan Alkitab. Semoga kiranya kami lebih berdasar kepada Alkitab dan bukan lebih berdasar kepada tradisi-tradisi yang tidak berdasar atas Alkitab.
Tuhan akan menolong kami supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu dan bukan budaya-budaya yang tidak berdasar atas firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan masing-masing kami, bahkan supaya kami dapat mengajar seluruh warga jemaat kami, supaya warga jemaat kami mereka mengetahui bahwa di dalam diri mereka ada Tuhan, ada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang selalu dijaga untuk hidup di dalam diri mereka. Itulah yang akan membawa mereka dalam kemenangan, lepas kemenangan di dalam menghadapi kuasa-kuasa roh jahat. Kami mohon Tuhan akan tolong supaya seluruh jemaat kami diberdayakan oleh Tuhan untuk menjalankan Markus pasal yang ke-16, yaitu setiap orang mempunyai hak, mempunyai kekuasaan oleh Tuhan untuk dapat mengusir setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami, berkati Pak Budi, berkati saudara kami yang menjadi penolong dalam acara Zoom ini dapat dilaksanakan, berkati kami sekalian yang hadir ini, supaya kami juga dapat meluaskan ajaran ini, sehingga semua orang akan memuja dan menyanjung Tuhan, dan tidak memuja dan menyanjung setan. Setan hanya perlu dikalahkan oleh kuasa Tuhan, perlu diusir dalam nama Tuhan, perlu disingkirkan karena dia tidak hak atas kami orang-orang yang percaya. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang patut menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup pertemuan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua kita yang diberkati sama-sama mengatakan, Amin.